kita selalu mendengarkan kebaikan-kebaikan. Masalahnya adalah apakah kebaikan yang sudah sering kita dengarkan itu betul-betul kita amalkan. Nah, ini nanti menjadi salah satu poin, salah satu tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mengulang lagi bermuhasabah. Ya kan, sebentar lagi Muharram. Muharram itu identik dengan tahun baru Islam, identik dengan hijrah. Tapi ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar pindah tempat. Tapi yang paling penting apa? Berpindahnya mental, berpindahnya sifat, berpindahnya sikap. Dari yang buruk menjadi baik dan menjadi tidak terasa lebih baik dari yang lain. Ini penyakit yang pindahnya hanya dianggap pindah tempat saja. Dari yang belum soleh menjadi soleh dan menjadi tidak terasa lebih soleh dari yang lain. Merasa lebih ini berbahaya loh. Nah, makom godaan setan terhadap panjenengan itu sudah makom itu. Setan itu kan bukan hanya menggoda orang berbuat salah, tapi setan itu menggoda orang untuk merasa yang paling benar. Karena ini makomnya sudah makom ikut kajian terus nih, pasti makomnya sudah semakin tinggi. Akhirnya apa? Ketemu tetangganya yang jarang-jarang kajian, paling juga cuma segitu saja ilmu agamanya. Dan setan tahu kalau manusia itu tidak mau ke neraka. Apa yang dia lakukan? Yang setan lakukan bukan mengalahkan ke neraka, tetapi menghias jalan menuju neraka menjadi jalan yang tidak bagi manusia. Bisa jadi lewat hijrah-hijrah itu tadi. Ya, nah ini maka pertemuan pagi hari ini kita akan merefleksikan ulang itu lagi. Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar beda tempat, dari bajunya yang terbuka menjadi tertutup saja, dari yang penampilannya biasa kemudian menjadi lebih islami, dari yang sebelumnya tambah menjadi akhi ukhti, yang biasanya manggil suaminya papa, mama menjadi abi umi. Karena Abu Lahab juga berbeda abi umi, Pak. Gula itu orang-orang Arab, sejarah apapun mereka ngomongnya juga pakai bahasa Arab. Jadi mari jangan berhenti hanya di level slogan-slogan ini. Nah, maka dari itu kita nanti akan ada 6 poin muhasabah. Tapi sebelumnya saya ingin menekankan lagi bahwa hijrah itu ini luar biasanya ulama-ulama kita, para sahabat Umar bin Khattab itu menentukan hijrah itu sebagai penanggalan Islam. Waktu itu banyak usulan-usulan, wah hijrah itu tahun baru Islam itu dimulai dari lahirnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, dari kejadian ini kejadian itu. Tetapi kemudian yang disepakati adalah dari hijrahnya. Jadi bukan personalnya, bukan hal-hal yang berkaitan dengan personal itu, tetapi yang dijadikan patokan adalah momentum berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan berpindahnya untuk kebaikan. Kalau di agama lain kan nama agamanya saja itu afiliatif ya. Agama Kristen itu Christian dari nama Nabi Isa. Nasrani dari Nazaret, tempat lahirnya Nabi Isa. Hindu itu adalah sebutan untuk orang-orang yang tinggal di seberang sungai Indus. Makanya nama-namanya adalah agama Hindu. Yahudi itu keturunan dari Nabi Isa. Tapi Islam satu-satunya agama yang tidak punya afiliasi apapun kepada manusia, kepada ras, kepada golongan, kepada tempat. Nah ini yang kemudian peneliti-peneliti awal Muslim, peneliti-peneliti awal non-Muslim dari Barat yang meneliti Muslim, mereka tidak rela dengan itu. Abad 18, abad 19, mereka tidak menyebut Islam, tapi mereka menyebutnya Mohammedanism. Mereka tidak rela kata, loh ini kan Yahudi ya, ini Nasrani yang afiliasinya ke tempat, afiliasinya ke orang. Islam juga harus ke orangnya. Karena kalau dibilang Islam menjadi unik sendiri, Pak. Makanya kalau panjenengan baca buku-buku orientalis awal itu pasti menyebutnya Mohammedanism.
Dan fikih itu disebut dengan Muhammadan jurisprudence, hukum bikinannya Muhammad. Tapi ya semakin dengan berjalannya waktu, ada objektivitas di sana, akhirnya mereka sudah sepakat dengan nama Islam. Nah itu ya, itu ada di kertas yang dibagikan. Sekarang kita akan masuk ke muhasabah, refleksi. Ini muhasabah untuk saya, muhasabah untuk kita semuanya. Muhasabah itu, Bapak Ibu, artinya adalah evaluasi, menghitung-hitung kembali apa yang sudah kita lakukan. Ada banyak di kita ini, termasuk di organisasi, itu belum begitu fokus pada evaluasi. Fokusnya pokoknya program kerjanya jalan, tanpa melihat ini program kerja kita, misalnya pengajian, ada manfaatnya atau tidak, fokus tujuannya apa, nanti jamaahnya bagaimana setelah pengajian. Ini yang seringkali terlupa. Yang seringkali kita ajukan adalah uang pengajian kita ambil, banyak orangnya, bagus, terus apa itu. Nah, ini bukan itu ya. Makanya di komunitas Muhammadiyah saya bersyukur sekali, karena lucu itu produk kecil saja dan tidak harus lucu. Nanti kalau lucu saya nggak akan pernah isi kajian loh. Jadi Bapak Ibu, ini kita mengadakan muhasabah. Patokannya adalah yang pertama, muhasabah itu bagian dari perintah Allah terhadap akal kita. Jadi kerja akal itu ada 4 hal. Yang pertama, akal manusia itu diperintahkan oleh Allah. Yang pertama namanya adalah tilawah. Tadi, saudara tadi itu sedang tilawah Al-Quran. Tilawah ini, Bapak Ibu, artinya membaca, memahami, mematuhi. Nah, saya yakin sudah ada di tahap ini. Tilawah itu membaca, oke, yang dibaca dipahami, terus dipatuhi. Naik level lagi menggunakan akal itu. Jadi kalau kita masih di level tilawah, berarti belum menggunakan semua akal kita sesuai dengan perintah Allah. Yang pertama adalah tilawah. Ini insya Allah kita sudah melakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, qiraah. Ayat yang pertama kali diturunkan Allah kepada Rasulullah itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Nah, ini sering disalahpahami. Iqra itu diartikan membaca tulisan. Bukan membaca tulisan, memahami itu masih tilawah. Iqra lebih tinggi dari itu. Coba lihat sirah Nabi ketika beliau diperintah untuk membaca oleh malaikat Jibril, dia Muhammad Iqra. Nabi Muhammad itu terang. Beliau bilang, ma'ana berkait, saya tidak bisa baca, apalagi malaikat Jibril membawa tulisan. Berarti makna dari Iqra itu bukan membaca tilawah itu. Kalau panjenengan membuka kamus yang paling bagus di dalam bahasa Arab itu namanya Lisanul Arab, ditulis oleh Ibnu Mandur, 25 jilid. Bayangkan, kamus bahasa Arab 25 jilid. Itu kalau panjenengan membaca entry kata-kata ayat 20, ternyata artinya bukan membaca tulisan. Itu artinya menganalisa, meneliti, memahami, mengobservasi, merangkum. Jadi semua kegiatan-kegiatan ilmiah itu ada dalam kalimat Iqra. Jadi sekarang dengan bayangkan, ada sebuah agama, pesan yang dibawa pertama kali bukan sujudlah kamu, bukan taatlah kamu, tetapi pesan pertamanya adalah Iqra. Terus kemudian kita menjauh dari kegiatan-kegiatan ilmiah. Berarti sama saja kita sedang mengkhianati amanah dari Allah. Dan kalau itu artinya menganalisa, memahami, mengobservasi. Tapi ini juga diikuti kemudian belakangnya apa? Bismi Rabbik. Karena orang menganalisa saja tidak mengikut sertakan Allah, hasilnya lebih bahaya. Berpikir itu dilahirkan siapa? Orang bisa atau orang betul. Kalau nggak begitu pintar, ngaceng ketasan. Umpami beledos paling ya orang 1-2 yang terluka, tapi berpikir ribuan orang bisa terluka. Narkoba itu yang ngaceng sih terluka, yang pintar Pak.
Nek tiang boten salah dipikir racik apa? Racik cilok nantinya. Ya. Nah, jadi ternyata iqra itu harus dibarengi dengan bismi rabbik. Orang kalau kepintarannya, kekabiannya tidak begitu tinggi gitu ya. Mentok maling, Pak. Maling ayam, kemudian mungkin tipu yang levelnya masih rendah. Yang korupsi itu kita apa? Masalahnya piyambak ini pun iqra, tetapi tidak bismi rabbik. Kalau ini korupsi triliunan itu sudah berapa? Bisa jadi dia hafal banyak aturan-aturan, tetapi daya rusaknya besar sekali. Kenapa? Karena dia iqra tidak bismi rabbik. Nah, ini akal kita itu disuruh yang pertama tilawah, yang kedua qiraah. Nah, ini belum cukup. Ditambah yang ketiga tafakkur atau tadabbur. Artinya apa tafakkur dan tadabbur itu? Mencari-cari relevansi hasil analisa itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang yang memahami matahari itu terbit dari timur ke barat, itu ada vitamin ini, vitamin itu. Berhenti di situ, berhenti di situ. Dia tidak berpikir ini siapa yang menciptakan? Kok bisa bumi mengitari matahari, tetapi dari bumi matahari kesannya yang berbeda mengitari bumi. Banyak orang yang paham kenapa pepaya itu buahnya begini, kandungannya apa, daunnya mengandung vitamin apa, tetapi tidak sampai ke level tadabbur. Kok iso ya kates? Yang awalnya begitu terus sepet disayang asam enak, kok tiba-tiba berubah menjadi manis, bijinya kayak begitu, dan bijinya ternyata juga mengandung obat. Ini yang menciptakan siapa? Nah, ini yang namanya level tadabbur. Seringkali kita itu masihnya di iqra itu baru. Mari kita lanjutkan ke tadabbur. Kalau sudah sampai tadabbur, insya Allah kemantapan iman kita akan semakin baik. Ya, mau mikirin hal-hal yang di sekitar kita saja itu kita belum sampai bisa semuanya. Umpami jenengan misalnya cicak apa itu? Nah, cicak kalau nempel di atas itu semua apa tangga. Nah, jadi hal-hal yang sederhana itu seringkali sulit untuk kita pahami dengan baik. Nah, makanya tadabbur ini diperlukan. Kita diberi akal, salah satu tujuannya adalah untuk tadabbur. Dan yang keempat, ini poin utama kita sebelum membahas tentang muhasabah, itu adalah muhasabah. Menghitung-hitung, mengevaluasi diri. Biar kita tidak sombong, Bapak Ibu. Saya di kampus ngajar, di UMS ngajar, di Universitas Aisyah ngajar, di kajian ngajar. Ini kalau nggak muhasabah, nanti ditegur mahasiswa, ngamuk saya Pak. Penyakitnya orang yang sering diberi waktu untuk berbicara itu apa? Merasa dia paling paham, merasa paling. Nah, ini pentingnya muhasabah. Bapak-bapak ditegur sama anaknya, Marco, biasanya marahnya kecil pokok itu. Ya, ini muhasabah itu pentingnya di sini. Ditegur sama teman, ya, itu pentingnya muhasabah agar kita sebisa mungkin mengikis kesombongan dari diri kita, karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya alfa, dan manusia tidak ada yang sempurna. Karena kecenderungan manusia itu sakit hati kalau disalahkan, ingin selalu dianggap benar. Itu ego kita. Nah, muhasabah itu. Jadi 4 kerja akal itu kita manfaatkan dengan maksimal kalau 4 hal ini kita lakukan. Yang pertama tilawah, yang kedua qiraah, yang ketiga tafakkur, yang keempat muhasabah. Dan ini urutannya Bapak Ibu. Jangan langsung hidup-hidup langsung bismillah, saya ingin tafakkur. Kedua. Nah, akhirnya dia tidak pakai tilawah. Oh, ternyata tafakkur itu caranya seperti ini, sholat caranya seperti ini. Ada fikirnya. Coba panjenengan misalnya, Mas, saya sholat subuh, Mas. Sholat subuh tidak khusyuk, itu mau taat. Menghadap ke timur, itu mau taat. Itu kalau saya menghadap timur, yang saya ingat hanya Allah saja. Sholatnya sah apa betul? Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan.
Panjenengan haji, betul-betul ikhlas untuk Allah, tapi hajinya yang Uzbekistan, Pak. Saya mau benar. Nah, ini kalau orang tiba-tiba mengucapkan tafakur, ini potensi-potensi kesalahan seperti ini itu seringkali muncul pada orang-orang yang mengaku bertasawuf, bertarekat. Dia tidak mengikuti aturan-aturan, kemudian merasa umat dia sudah dekat dengan Allah. Terus aku sudah betul sholat, kenapa? Aku sudah gini coba beristirahat. Sholat itu kan hanya untuk orang-orang awam seperti kalian. Kalau wali sudah begitu. Nanti ada oknum Gus, oknum Habib itu nggak sholat Jumat, jam 1 keluar dari rumah. Gus, kok nggak sholat Jumat? Itu level mas. Aku sholat kuning Tajikistan. Itu berarti dia mengucapkan itu. Dia mengandalkan akal, mengandalkan rasanya, tidak lewat tilawah tadi. Itu yang poin yang pertama. Dan sekarang masuk ke muhasabah. Ada rumusannya ini. Mari kita introspeksi. Ada rumusan tingkatan-tingkatan untuk mengetahui kualitas kita. Ini dari yang rendah sampai yang tinggi, Bapak. Yang pertama itu jasad, yang kedua hayat atau ruh, kemudian ilmu, amal, ikhlas. Nanti kita jelasin satu-satu. Jasad, dan jangan lupa Pak, ini memang jasad harus dulu ini, karena kalau jasad kita tidak baik, kita sulit untuk mendapatkan ilmu, sulit untuk beramal. Jadi jasad, hayat atau ruh, kemudian ilmu, kemudian amal, kemudian ikhlas. Ini rumusan. Semakin tinggi hidup kita akan semakin berharga. Jasad ini, tubuh ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa beribadah dengan maksimal kalau tubuh kita tidak sehat. Suara semua. Nah, seringkali ini kita abaikan tanpa disadari. Padahal kita sudah tahu ilmunya. Gorengan itu saya mau buat dulu. Sambal bawang disiram minyak jantan. Saya mau buat dulu. Jeroan kambing saya mau buat dulu. Ilmunya apa sih? Terus ilmu yang pertama yang harus kita pahami, Allah itu kasih tubuh kepada kita untuk dijaga, bukan dirusak. Kita makan sambal sampai sekilo cabenya itu rusak ditimbali Gusti Allah. Kita fokusnya enggak sering ibadah fokus ini. Pertama kali yang harus kita perhatikan adalah amanat terhadap tubuh. Karena kalau tubuh kita rusak, itu nanti ibadahnya tidak maksimal. Nah sekarang kalau level pertama saja kita sudah khianat kepada Allah, bagaimana itu? Bapak-bapak habis sholat subuh itu kalau olahraga, saya mau betul. Olahraga mau kopi mana? Oh turun buat saya maling. Nah tapi ilmunya kita semuanya sudah tahu loh. Jadi ada amalan jasad di sini. Dan akan lebih baik lagi ketika kita memperhatikan jasad kita itu, yang kita pedomani adalah Bismillah, ini menjaga amanah. Makannya kolom kendeng, minumnya air mineral, air hangat. Tapi tujuannya bukan Bismillah ya Allah ini untuk menjaga amanah Allah. Tujuannya diet. Bapak Ibu, ada dua istilah. Satu namanya manfaat, dua namanya barokah. Hal yang dilakukan sama, tetapi efeknya bisa manfaat saja, tapi bisa juga barokah. Contohnya begini, Bapak Ibu. Saya haus, panjenengan haus. Langsung ambil air, diminum. Hausnya gimana apa? Airnya bermanfaat. Jenengan haus, buka botolnya, Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Berkah namanya. Gambil loh, dan angsa berkah itu gambil loh. Mau berangkat kerja, kalau ya Allah, saya kerja untuk menafkahi anak istri saya, biar saya hidupnya bahagia. Cuma manfaat Pak. Pekerjaan kita bermanfaat untuk kita, tapi belum tentu berkah. Tetapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, ini amanah, ini kewajiban saya diperintahkan untuk itu, dan nanti hartanya akan saya gunakan pada kebaikan-kebaikan. Bekerja kita menjadi berkah. Hampir Bapak Ibu.
ikut kajian bismillah. Double day kopi suaminya bismillah. Jenengan double day kopi bujuni terus gedumel. Itu cuma bermanfaat saja itu tadi. Berkahnya tidak dapat. Nah, jadi itu tentang jasad. Kita ini masih di tahap jasad saja. Seringkali kita hianat. Yang butuh asupan gizi itu seluruh anggota tubuh atau hanya lidah dan mulut kita saja. Tapi kita ini seringkali kriminalisasi. Yang kita manjakan hanya lidah sama mulut kita saja. Kita tidak peduli lambung kita tidak peduli usus kita tidak peduli jantung kita tidak peduli asam urat kita. Ispak, mungkin bahasa aluminium 300 mili. Makan apa? Tenggelam, bismillah, simvastatin. Jadi kita mengkhianati jasa kita. Jenengan ilmunya sudah punya semuanya. Ya, level pertama dulu ayo kita perhatikan. Apa itu? Jasa. Caranya apa? Caranya jangan hanya bismillah sehat bukan, tetapi bismillah ini amanah Allah. Kalau saya sehat, sholat saya bisa busuk. Kalau saya sehat, saya bisa ngopeni anak. Kalau saya sehat, umur saya panjang, saya tidak nyusahin anak istri saya. Kalau saya sehat, saya masih bisa membimbing anak-anak saya sampai dewasa. Gitu loh. Bukan belum apa-apa, ayo sekolah anak yang UMS kebetulan nanti kalau kita keluar dan mereka yang darah, punya anak, punya untuk dirawat. Itu kan sudah menandakan bahwa aku nanti akan sakit, nanti investasinya adalah anaknya disekolahkan ke kedokteran. Jadi begitu itu yang pertama. Itu level yang pertama nih. Nah yang kedua, ayo kita naik muhasabahnya. Apa itu? Hayat, ruh, tubuh, emosinya, mentalnya, jiwanya kita perbaiki. Ya, kita ini seringkali mudah meledak-ledak emosinya. Apalagi putra-putra kita Bapak Ibu, yang setiap hari dia selalu dengan hati. Mereka ini dibiasakan ingin sesuatu langsung dapat. 10 tambah 6 berapa? Langsung ke kalkulator. Kok langsung ke situ Pak? Saya itu loh Pak. 10 tambah 6, 16. Dia pengen tetap jawabannya kalkulator. Nah nanti karena sudah terbiasa apa-apa itu cepat, akhirnya apa? Tidak sabar. Coba lihat putra putri kita. Makanya mari kita latih untuk itu. Betul ya? Dan mari kita latih untuk itu melatih mental. Caranya bagaimana? Dimulai dari kita Bapak Ibu. Kita melarang anak kita untuk tidak main HP. Tapi melarangnya sambil belok TikTok ya disangkut itu. Hilang itu kalau ada anak kita. Kita nyuruh anak kita untuk tidak berkata kasar, untuk tidak teriak. Tapi ketika kita marah kepada anak kita teriak. Anak kita ngomong macam-macam, kita tidak kuat telinga kita hati-hati. Anak kita akan mencari telinga lain untuk mendengarkan keluh kesah kita. Bapak-bapak juga tahu Pak. Istri kita itu kan kalau curhat, itu pasti yang pertama kali pasti kita itu. Nah, jadi kalau istri panjenengan itu curhatnya sama temannya itu berarti selama bertahun-tahun telinga jenengan tidak kuat mendengarkan keluh kesah istri. Makanya jangan salahkan ibu-ibu Pak. Ibu-ibu itu ngopi itu karena apa? Telinga suaminya tidak kuat mendengarkan. Ngomongin ya harga bawang mahal, bawang cuma bawang aja terpikir Pak. Harga bawang di pasar. Kalau itu keluar dari mulut istri kita, itu adalah berita yang sangat penting sekali. Karena kalau telinga kita tidak kuat mendengarkan itu, mereka akan mencari telinga laki-laki lain untuk mendengarkan. Betul-betul kan dengan Pak, betul-betul. Jadi jangan salahkan ibu-ibu ya, karena kita saja telinganya tidak kuat. Anak-anak kita juga seperti itu. Ya, saya 17 tahun sudah menikah. Itu awal-awal memang gatel gitu, merek sandal. Bayangin, harga beda 500 saja. Itu menjadi pertimbangan yang sangat lama sekali. Tunggu gitu. Itu nanti kalau teman dibeli nyeselnya sampai sebulan. Itu lagi jalan bareng ya Om ya, yang ini kalau misalnya kita beli kemarin kunjungan kami. Dan cuma itu hal yang sangat penting Pak. Kalau itu kita tidak menyiapkan telinga untuk mendengar itu, ibu-ibu akan mencari telinga-telinga yang lain.
Jangan sampai telinga teman-temannya, telinga teman kerjanya, sehingga kita tidak tahu informasi detail istri kita. Justru malah informasi detail istri kita itu dari temannya, itu kan berbahaya. Mental ini yang kedua, berarti segini. Ini sih banyak banget, ada 6 poin. Ini baru poin pertama. Yang ketiga, nah setelah fisiknya oke, mentalnya oke, yang ketiga apa? Ilmu. Kesadaran bahwa ilmu itu penting. Kita seringkali berprinsip kerja. Tanpa ilmu tipes, ya. Misalnya, saya ingin memindah ini misalnya, terus pokoknya dipindah, pokoknya kerja, itu nggak efektif. Jadi amal itu harus didahului dengan ilmu. Panjenengan pengen sholat, dia cara wis pokoknya aku kangen kalau Gusti Allah sholat, dia cara jam 1 berapa rakaat, rakaat itu pokoknya. Anda penting saya dekat dengan Allah, kan salah Bapak. Sama seperti apa yang kita lakukan kepada anak kita, panjenengan itu saya yakin sayang sekali dengan anak. Tapi karena tidak punya ilmu menyayangi anak, tukokno HP, tukokno botol, padahal masih kelas 5 SD, ya, dia senang sama teman sekolahnya, dikasih uang ini le, tukokno untuk teman kamu le. Kan saya pengen anak saya senang Pak. Nah ini amalnya tidak dibarengi dengan ilmu. Itu pentingnya ilmu. Ini selalu saya sampaikan karena ini satu istilah yang awal saya datang ke Solo itu yang saya tahu. Saya lulus dari Pakistan, itu ngajar di Stikes, sekarang namanya Unisa. Itu lihat kok suratnya, bawahnya itu tulisannya berilmu amaliyah, beramal ilmiah, itu nempel sampai sekarang. Dan itu slogannya Aisyah Muhammadiyah. Ilmu itu harus diamalkan, amal itu landasannya harus ilmu. Ya, itu ilmu. Jadi ilmu itu kesadaran terhadap ilmu, kewajiban untuk belajar. Harus dipahami bahwa Al-Ghazali itu kan membagi ilmu fardu ain sama fardu kifayah, bukan untuk membedakan. Fardu ain itu artinya wajib bagi setiap muslim mengetahui. Kita muslim wajib sholat, berarti wajib tahu sholat ya? Berarti sebagai muslim apapun pekerjaannya, mau jenengan kerja di KUA, mau jenengan kerja di pabrik, mau jenengan kerja di perusahaan, kan harus tahu sholat subuh itu 2 rakaat. Yang dibaca apa? Harus tahu kan? Nah ini masalahnya. Saya ini ngajar di UIN Pak, sudah 10 tahun. Saya tanya mahasiswa, coba jadi imam sholat jenazah? Enggak Pak, saya kan fakultas ekonomi itu. Loh kamu itu muslim, mau fakultas apapun, kamu harus tahu sholat jenazah. Oh itu kan tugasnya orang-orang muslimin Pak. Ini berbahaya Pak kalau pikir seperti itu. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Orang yang itu kasih PDP, UCM aja itu, yang tahu-tahu itu, kita nggak tahu. Itu fardu ain. Coba bayangkan. Pengganti wudu itu apa? Kalau tidak ada air kita ayam. Pernah Bu kejadian. Saya kasih analogi dulu. Mas, kalau panjenengan mau sholat tidak ada air, jenengan melakukan apa? Nah, ini sudah mulai ketawa kalau dia tidak paham. Itu pakai debu Mas, namanya tayamum. Caranya bagaimana Mas? Ya, mengusap wajah, mengusap tangan mungkin. Nah sekarang Mas, jenengan habis mimpi basah, nggak ada air. Apa yang jenengan lakukan? Gulung-gulung. Nah ini ya memang ini lucu, tapi kan sebenarnya miris. Mirisnya kenapa? Karena ada anggapan bahwa yang memahami hal seperti ini itu hanya ustaz saja. Bukan, sebagai muslim itu adalah fardu ain. Panjenengan harus tahu tata cara zakat, panjenengan harus tahu sholat istisqa, panjenengan harus tahu sholat gerhana, apa bedanya khusyuk, apa bedanya khusyuk. Ya masa disuruh praktek sholat gaib, sholatnya 2 rakaat. Kan sholat gaib, sholat jenazah itu 4 takbir. Itu dia sholat seperti sholat subuh. Assalamualaikum. Dan itu di kampus ya belajar agama Islam. Ini memahaminya salah kalau seperti itu. Itu ilmu. Nah, yang keempat, jasa, haya, ilmu. Nah,
ilmu wis akeh, informasinya sudah banyak, harus beramal, diamalkan. Bapak Ibu, mengamalkan ilmu itu artinya bukan ceramah seperti ini. Ceramah seperti ini hanya menyampaikan ilmu. Mengamalkan ilmu itu adalah kalau saya mengucapkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Terus saya habis minum sempatnya saya buang. Berarti saya mengamalkan ilmu saya. Tapi kalau hanya menyampaikan kepada jemaah, itu masih menyampaikan ilmu saya. Jadi siapa yang mengamalkan ilmu? Semuanya. Panjenengan belajar bikin sholat subuh 2 rakaat, terus dengan sholat subuh 2 rakaat, mengamalkan ilmu. Suami harus mendengarkan, harus sabar mendengarkan istrinya. Nah, setelah ini, kalau panjenengan mampu Pak, berarti mengamalkan ilmu. Ya, itu mengamalkan ilmu itu seperti itu. Jadi seringkali ini disalah mengamalkan ilmu itu hanya untuk guru, dosen, ustadz. Semua muslim wajib mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu berarti mengamalkan informasi yang sudah dia ketahui. Itu mengamalkan ilmu. Jadi ilmunya itu harus berbuah amal. Nah, yang paling tinggi Bapak Ibu, saya yakin insya Allah jenengan sudah sampai di tahap amal. Ya, yang paling tinggi itu adalah ikhlas. Ikhlas itu gampang diucapkan. Suratnya pendek sekali, surat Al-Ikhlas pendek. Yang pendek banget, dua gitu kan. Jamaah salah dulu saja biar cepat. Pendek, ringkas, jelas, tapi sulit sekali untuk diamalkan. Ya, surat Al-Ikhlas itu kan namanya ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlasnya loh. Jadi Bu, kalau panjenengan berbuat baik, terus nanti bahwa aku itu kurang baik apanya sama kamu, aku itu kurang ikhlas apa, panjenengan sedang kena ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika kita melakukan kebaikan dan kita sudah lupa dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, kebaikan model seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu, saya itu sering kan bahagia sekali saya. Saya 3 tahun aja di Aisyah. Waktu saya kuliah S3, saya di BIS gitu. Terus tiba-tiba ada perawat datang ke di situ, ngajak ngobrol saya. Pak Amdan masih ingat saya? Terima kasih sekali Pak Amdan. Waktu itu Pak Amdan ngomong begini, akhirnya saya itu sudah lupa apa yang saya omongkan, nomornya apa. Tetapi ternyata itu yang membekas di mereka. Jadi ada lagi orang dia mengaku saya nggak pernah sholat Pak, saya sering kali melakukan Quran. Tapi setelah Pak Amdan ngomong begini, saya langsung betul-betul meninggalkan itu. Wah, itu bahagianya luar biasa. Pernah lagi misalnya di satu tempat lagi apa tiba-tiba dibayarin sama orang dan harganya tidak kecil, besar sekali. Terus saya datangi, saya tanya, karena dulu Pak Amdan pernah begini. Loh, saya itu nggak pernah tahu itu. Dan itu sebenarnya lawannya lebih kecil sekali kebaikan. Tapi karena kita melupakan itu, saya belajar ikhlas kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan kita masih ingat-ingat dari itu belum. Tapi juga kemudian jangan dijadikan alasan untuk malas. Wah, dari sedekah ini Pak, itu dari ikhlas Pak. Timbangannya orang diaku bagus. Orang tadi sia-sia. Saya nggak mau sholat dulu Pak, kenapa? Dari sholat saya sia-sia, kenapa Pak? Belum khusyuk Pak. Coba Bapak Ibu, kita introspeksi ya. Tapi sholat subuh yang khusyuk 100% sih benar. Allahu Akbar khusyuk kok cicilan Bu, kayaknya sambil ngomong lewat kita ya. Allahu Akbar nanti kajiannya apa ya dari jajannya. Tapi apakah karena itu terus kita tidak sholat? Bukan. Karena syarat sahnya sholat itu ya melakukan sholat sesuai fikih. Tidak ada syarat sahnya sholat itu khusyuk. Kalau syarat sahnya sholat khusyuk, kita belum sholat Pak. Bertahun-tahun ini kita belum sholat jadi. Nah makanya, mari kita selalu melatih diri kita sholat sampai kita khusyuk. Jangan sholat nunggu khusyuk. Mari kita berlatih untuk beramal baik sampai kita terbiasa dan kita ikhlas. Jangan nunggu ikhlas untuk beramal baik. Itu urusannya singkat, padat tapi menenang. Jangan nunggu duitnya banyak dulu terus berangkat haji. Tapi habis itu
aku duitku sono, tapi kan hatiku belum siap. Jadi kan nggak bakal haji. Coba lihat kan ada sampai di sini program buka bukur naik haji, ya tukang sampah naik haji, kuli bangunan naik haji. Ya itu ini nih yang harus kita pelajari. Jadi muhasabah yang pertama adalah mari kita renungkan apa yang kita lakukan dengan jasad kita, bagaimana mental kita, bagaimana ilmu kita, bagaimana amal kita, dan bagaimana keikhlasan kita. Muhasabah yang pertama dari 7 muhasabah. Waktunya tinggal 15 menit. Insya Allah yang 8 Pak. Insya Allah saya pasti sudah selesai. Yang kedua, muhasabah yang kedua itu apa? Tingkatan kedekatan dengan Allah. Ayo kita merefleksikan. Kita ini sebenarnya kedekatan kita dengan Allah itu di level mana? Ya seringkali kan Bapak Ibu kita itu ingat Allah kalau dalam susah saja. Ya Allah ujian, ya Allah mungkin lancar ya Allah. Kita ingat Allah itu kita butuh saja. Dan luar biasanya mau kita itu butuh atau lupa dengan Allah, kita tetap disediakan itu oleh Allah. Sampai detik ini mungkin kita tidak mengingat bahwasanya nafas yang kita hidup itu diberikan oleh Allah. Kita tidak mensyukuri itu, tapi tetap diberi nafas kan. Itulah kalau misalnya Allah itu bermental seperti kita yang manusia, memberi sesuatu tapi tidak ada imbalannya. Wah, kita sudah kesusahan untuk bernafas. Bapak Ibu, tingkat yang pertama, orang yang dekat dengan Allah itu namanya mukmin. Insya Allah kita sudah dari tahap ini. Mukmin itu adalah orang-orang yang bersih dari dosa lahiriah. Dia tidak ngomong buruk, dia tidak minum minuman keras, dia tidak berjudi. Itu tingkatannya adalah tingkatan mukmin. Dia taat atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Levelnya di sini. Dia tidak maksiat, meninggalkan yang buruk. Nah, saya yakin panjenengan semua sudah ada di level ini. Nah, ini belum cukup Bapak Ibu. Mari kita naikkan level. Level yang kedua namanya tingkatan muhsin. Muhsin itu sudah tidak lagi membahas saya harus meninggalkan ini, saya harus melakukan ini. Tidak. Yang dia lakukan adalah muhsin itu berbuat baik dan tidak terikat dengan dunia. Maksudnya begini, kalau yang mukmin itu adalah yang bertebak mau lebih sampai jam setengah itu halal atau haram? Halal. Bukan salah, bukan salah. Panjenengan main HP terus itu dilarang atau bukan? Bukan, tidak ada larangannya. Mukmin itu masih tahap seperti itu. Dia meninggalkan larangan-larangan yang jelas, tetapi masih melakukan hal-hal yang sia-sia. Nonton Piala Dunia, nah betul itu larangannya. Tapi sampai begadang, nonton, terus sampai luntang-luntang, teriak-teriak. Nah, level yang kedua ini meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Bukan meninggalkan nonton bolanya, tetapi mental yang dia bangun adalah yang dia kejar itu adalah ridho Allah dan dia meninggalkan kesia-siaan. Meskipun itu dibolehkan. Dalam makan yang dia kejar bukan hanya sing penting halal, tetapi yang saya makan harus toyib. Duren Pak, itu halal. Berjadikan dengan bulan 20 biji. Halal, nanti betul. Toyib. Nah, orang yang levelnya muhsin itu tahu ukuran, tahu kadar. Yang dia kejar adalah manfaat, bukan hanya sebatas boleh tidak boleh. Kalau yang pertama tadi itu masih sebatas oh ini oleh, ini orang oleh, ini boleh, ini dilarang, ini dibolehkan. Bukan hanya itu. Kalau muhsin. Nah, sekarang kita ada di mana? Semoga kita sudah di muhsin juga nih. Nah, yang ketiga itu namanya murid. Murid itu bahasa Arab. Kalau di kita kan siswa ya, murid itu artinya orang yang menginginkan. Jadi murid itu seorang muslim yang dia sudah memiliki tujuan jelas. Tujuannya adalah akhirat. Apapun yang dilakukan di dunia, dia punya harta banyak, istrinya cantik, anaknya cerdas-cerdas, pintar-pintar, itu dijadikan sarana untuk selalu mendekat kepada Allah.
Itu namanya murid punya tujuan jelas. Nah sekarang kita refleksi ini. Tujuan kita itu sudah jelas sama belum? Nikah tujuannya apa? Jangan sampai sudah belasan tahun, puluhan tahun menikah masih iya, saya nikah tujuannya apa? Nah karena menentukan tujuan itu penting sekali. Sehingga kalau tujuannya jelas, nanti usaha kita juga akan mengikuti tujuan. Ini yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa, motivasi ini. Tujuan kamu apa? Kalau tujuan tidak jelas, nanti usahanya juga tidak jelas. Kamu kuliah untuk apa? Untuk ijazah. Ya sudah, nanti yang dia lakukan hanya untuk ijazah. Apakah itu salah? Dia bukan salah, bukan tujuan kuliah salah satunya adalah ijazah. Jadi tujuannya harus lebih tinggi lagi. Saya kuliah agar apa? Agar saya diridhoi oleh Allah, agar ilmu saya manfaat, ilmu yang saya punya nanti tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya segala proses dalam mencari ilmu, hasil dari ilmu nanti digunakan untuk kemaslahatan. Nah, yang terakhir di muhasabah yang kedua ini adalah siddiq. Singkatan yang tertinggi namanya siddiq. Makanya nama siddiq itu kan. Nah, siddiq ini untuk orang-orang terpilih, untuk para wali. Wali itu siapa bro? Wali murid kan gitu. Nah, ini ada orang yang mengatakan wali itu sing sakti, sing iso makhluk, yang bisa berjalan di atas air. Kenapa Sunan Kalijogo itu wali, termasuk wali Songo? Karena duduk di pinggir kali 40 hari 40 malam. Sebenarnya ini tadi. Kita akhirnya mencari hal-hal yang tidak masuk akal dan akhirnya melupakan hal-hal yang masuk akal. Sunan Kalijogo itu kan cerdasnya luar biasa. Coba, wayang, betul itu buat apa itu. Tetapi wayang dijadikan sarana untuk dakwah. Semar, Petur, Bagong, Gareng. Betul itu bahasa Arabnya apa? Oh itu bahasa Arab betul itu. Bagong, kamu betul itu. Betul itu. Tapi justru beliau menggunakan istilah-istilah lokal untuk kemudian memasukkan nilai-nilai Islam. Ketika wayang perang, hancur-hancuran, mengeluarkan ilmu yang paling tinggi. Nanti dia ngomong kali poso tuh. Padahal itu kalimat syahadat. Boten nasi mesti itu sudah kali Jogo itu. Tetap jawani, tetapi jawabannya diberikan nilai-nilai Islam. Lagu ini gundul-gundul lagu, lir-ilir, ya. Tapi tetap itu kan biasanya luar biasa. Bagaimana dia mengolah nilai-nilai Islami sesuai dengan adat yang ada di lokalnya, tetapi tidak melanggar syariat Islam. Nah ini kita masih terjebak. Insya Allah kalau di Perserikatan Muhammadiyah tidak ada. Pokoknya saya menjadi penceramah untuk wali. Jadi kan kesini meeting apa? Lagu pak, di atas angin gitu. Bapak Ibu begini. Ini yang seringkali kita bicarakan di Muhammadiyah itu salah satunya prinsip wali itu bukan dia satu. Wali itu bukan yang bisa terbang pak. Nek wali itu iso mabur, laler dia mabur. Nyamuk dia mabur. Laras pak. Oke. Nek wali itu iso mabur di atas air, bahkan jadi dia air. Kotoran itu juga mengambang di air. Bangkai ikan juga mengambang di air. Kan patokannya jelas. Panjenengan sudah hafal ayat inna akramakum indallahi atqakum. Wali itu yang bertakwa. Wali itu siapa? Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan wali yang memiliki karamah itu adalah yang luzumul istiqomah, yang konsisten dalam kebaikan-kebaikan. Itu wali itu. Kok ada orang nggak pakai baju, rambutnya dicat pirang, celananya pendek, main gitar, terus awal-awal matanya ibu-ibu ke pasar, terus dipanggil Gus. Ini kan Jawa Timur ya teman. Di jalur itu, di jalur itu kan, ya kan saya sebenarnya aja ya kan, ada yang ngaku bisa ngomong sama seperti Allah. Kapan Nabi Muhammad ngomong gitu pak? Makul ini mata syukur itu kan ada seperti itu rambutnya gondrong. Ngaku bisa ngomong sama bidadari, ngaku bisa ngomong sama malaikat, ngaku bisa ngomong sama air. Saya sebenarnya tidak masalah kalau ada orang yang seperti itu terganggu saja ya. Tetapi yang jadi masalah dan kok itu ngomong soal itu. Kenapa percaya? Ya karena ukuran-ukurannya ya salah. Ukuran-ukurannya ya salah. Siddiq itu adalah sifat
sikap kedekatan dengan Allah yang memang betul-betul apapun yang dia lakukan tujuannya hanya Allah. Ini sulit Bapak Ibu. Ya kalau kita tidak bisa sampai di sini, setidaknya kita di tahap yang muhsin lagi itu. Jadi poin muhasabah yang kedua, kita introspeksi. Kita ini kedekatan kita dengan Allah sedekat apa? Apakah kita mukmin, atau kita muhsin, atau kita murid, atau kita siddiq? Ya Allah, tinggal 4 menit. Muhasabah ketiga, kondisi jiwa. Saya kok jadi semangat betul ya? Karena apa Bapak Ibu? Ketika menyampaikan sesuatu, terus yang mendengar itu juga serius, itu memiliki efek. Coba, saya nanti dengan juga nyata-nyata di Allah. Kalau itu jadi berharap, saya ini tidak lebih tua dari panjenengan, saya bisa jadi seumuran putra di panjenengan, kok ya gelem ngono. Ibu belum kalau susah-susah mudah belum. Belum matur kali bapak kon sombong panjenengan mendengarkan. Sebenarnya mental jenengan sudah mental ilmu dan amal itu tadi. Ya, sudah luar biasa sekali itu mental. Oke, ini yang terakhir poin muhasabah ketiga. Semoga yang lainnya nanti bisa kita lanjut di lain waktu. Saya juga rutin sama ibu-ibu BCA yang berarti tanggal 27 seperti ini sama ibu BCA saya ikut kalau PDA Boyolali juga kemarin saya ngisi di rumah sakit rumah sakit PKU Aisyah Boyolali, kemudian PDA juga sering. Saya juga rutin ngisi selapanan di Teras PCN Teras Pak Sumadi itu sering dan semuanya seperti ini. Saya itu nggak pernah lucu, tetapi juga mendengar ya Allah, ternyata jangan terharu. Nah itu menandakan bahwa ilmu panjenengan sudah betul-betul diresapi dan kemudian diamalkan. Muhasabah yang ketiga, kondisi jiwa. Kondisi jiwa itu ada apa, Bapak Ibu? Nanti panjenengan petakan saja, panjenengan ada di mana. Yang pertama itu jiwanya namanya amal. Ini sering kita dengar. Amal itu jiwa yang bagaimana? Nyaman dengan keburukan. Dia main judi, ditegur temannya, kok senang kok, aku kan gak ganggu dirimu. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita sudah nyaman dengan keburukan, ini tingkat jiwa yang paling rendah. Ini namanya an-nafsu al-amal. Naik lagi, itu namanya nafsu lawamah. Lawamah ini apa? Dia bimbang antara baik sama buruk, tapi sing menang sing buruk. Dengan urusi keuangan, terus wah ini kalau saya ambil 10 juta, gak ada yang tahu ini kan sudah dilaporkan, sisanya tahun 10 juta. Tapi kan bener ansal kali Gusti Allah, ini kan namanya korupsi. Kata bos, jubor, korek uang, ada orang yang seperti itu melakukan, dia bimbang sebenarnya, tetapi sing menang sing buruk. Ya, ini namanya nafsu yang dominan adalah nafsu lawam. Nah naik lagi, semoga minimal kita di yang ketiga ini. Namanya nafsu mulham. Mulham itu artinya jiwa yang dipenuhi dengan ilham. Dia bimbang antara baik sama buruk, tapi yang menang yang baik. Dan saya yakin panjenengan minimal sudah ada di sini. Ya Allah, di 10 juta, ini cukup di rapor, tapi ini kan berkenan sama Gusti Allah. Nah, saya menghindar dari itu. Meskipun nanti ada penyesalan. Terus setelah 1 tahun, jadi dimintain 10 tidak apa-apa ya. Tapi betul-betul apa? Kan tidak jadi melakukan keburukan. Itu seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa, nafsu mulham ini adalah nafsu yang begini. Ada ceweknya ribut mas, kos-kosan kosong loh mas gitu. Terus dia jalan, mau keluar kencang gitu. Terus di depan kos-kosan, astagfirullahaladzim, ini kan izin nantinya. Wah ini nggak boleh. Terus dia pulang. Tapi setelah pulang, ya Allah jangan yang nganggur bisa, yang ketinggian dulu, wah beli aku. Tapi nggak apa-apa, itu nafsu mulham. Kalau kita masih di tahap itu sudah keren. Kita ada niat buruk, tetapi kita tidak jadi melakukannya. Panjenengan sudah terjadi. Tapi sebisa mungkin kita ada di tingkat yang terakhir. Tingkat yang terakhir itu namanya mutmainnah. Kalau nafsu amal itu nyaman dengan keburukan, mutmainnah itu nyaman dengan kebaikan. Panjenengan sholat subuh rasanya adem, ayem, tidak ada beban, mutmainnah. Dengan mau sholat zuhur, terus
mikirnya masih ya Allah, saya panas ya Allah, masih ngantuk gini-gini lah. Berarti masih di bulan halal gitu. Tetapi kalau Anda dulu, Bismillah, senang sekali gitu. Datang bulan Ramadan, senang sekali. Telah melakukan kebaikan-kebaikan dan kita nyaman dengan kebaikan-kebaikan itu indikasi kalau panjenengan sudah masuk ke fase yang namanya mutmainnah. Setidaknya meski belum di mutmainnah, mari kita yang dominan adalah nafsu mulhamah yang penuh dengan ilham. Bapak Ibu sudah jam 8, mohon maaf sebenarnya menyiapkan panjang lebar. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Aku qouli hadza astaghfirullah wa syiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.